Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Impact bersama saya Peter Gonta. Di tengah hantaman COVID-19 yang menggerogoti ekonomi negeri ini, pertumbuhan investasi lagi-lagi terhenti karena terhambat regulasi. Kebijakan hukum juga kian disoroti. Ada yang mengkritik dan ada pula yang memuji. Selama 1 jam, ke depan ini kita akan membahas investasi, regulasi, kinerja hukum yang kian disoroti bersama narasumber kita pada malam hari ini. Seorang yang sangat populer di kaula muda, bahkan pada masyarakat pada umumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Inilah Impact bersama saya, Peter Gonta. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD atau kita lebih mengenalnya dengan Mahfud MD, pakar hukum tata negara asal Madura yang memiliki keahlian sangat lengkap dengan jabatan yang pernah dimilikinya, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Mahfud MD mendudukinya secara beruntun dalam jejak karirnya. Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, 13 Mei 1957 dari pasangan Mahmudin dan Suti Khadijah. Sejak kecil, Mahfud MD sangat akrab dengan pendidikan. Hal ini tercermin saat dirinya pindah ke Yogyakarta. Di kota pelajar itu, Mahfud meneruskan kuliah di 2 universitas sekaligus, yakni Universitas Islam Indonesia, jurusan Hukum Tata Negara, dan jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada. Meskipun demikian, Mahfud melepas jurusan sastra Arab dan berkonsentrasi mendalami ilmu hukum tata negara. Pelaksana tugas staf ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia tahun 1999 hingga 2000 menjadi jabatan pertama Mahfud dalam pemerintahan. Disusul menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada tahun 2001 atas titah Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kala itu. Tak hanya itu, Mahfud juga pernah melenggang ke Senayan melalui pemilu tahun 2004. Di tahun 2008, Mahfud MD pun beralih ke lembaga yudikatif dengan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 hingga 2013. Mahfud MD yang pernah menjadi bagian tim pendukung Capres Prabowo Subianto Hatta Rajasa pada pemilu 2014, kini mengemban amanat dari Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mampukah seorang Mahfud MD menjawab sejumlah tantangan hukum dan HAM, baik dari eksternal maupun internal? Kita nantikan sepak terjangnya. Pak Mahfud, Peter Gonta. selamat malam. Terima kasih atas kedatangan Bapak. Terima kasih juga atas undangannya. Hari ini untuk pertama kali kita juga ada live di iya. Facebook Ya. dan kita juga live juga di CNBC dan tentunya banyak orang yang di luar negeri juga dapat melihat langsung wawancara saya dengan Pak Menko. Iya. Saya sebut sekali. Pak Mahfud boleh ya? Pak Mahfud aja boleh. Coba pakai Pak. Oke. Sastra Arab. Iya, saya pernah belajar di Sastra Arab UGM sampai sarjana muda ya. Jadi ngerangkap gitu, Fakultas Hukum, UII, jurusan Hukum Tata Negara, lalu Sastra Arab UGM ini sarjana muda, terus saya konsentrasi sini hukum, lalu ambil ilmu politik, S2-nya, lalu Hukum Tata Negara lagi, S3-nya di UGM. Kelihatan pada hari ini saya sering melihat Pak Mahfud di TV. Ya. Saya melihat Pak Mahfud agak sedikit lebih slim. Agak sedikit kelihatan lebih muda, agak kelihatan sangat segar. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Memang terasa lebih segar. Pertama, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak harus didatangi secara fisik, bisa virtual, termasuk rapat-rapat kabinet. Kemudian makan juga lebih teratur. Kan sama istri, ada yang menyediakan, ada yang mengingatkan gitu. Tetapi memang saya minum vitamin, ya herbal apa gitu untuk menjaga stamina. Alhamdulillah.
Pak Mahfud seorang yang kalau berbicara kelihatannya sangat berterus terang, terbuka, ingin menyampaikan sesuatu yang ada di dalam hati dan kelihatannya tidak punya agenda. Sama sekali saya tidak punya agenda di luar saya hanya ingin memperbaiki. Yang kedua, kalau saya tidak terus terang, itu saya punya keyakinan pada akhirnya orang tahu juga kalau bohong, hanya menunda waktu aja untuk diketahui orang. Oleh sebab itu, kalau saya bicara ya apa yang saya pikirkan sekarang, saya katakan sekarang dan tidak punya agenda. Saya juga tidak merasa tersandera lah ya. Tersandera itu artinya takut mengatakan sesuatu karena terlanjur melakukan sesuatu, tersandera namanya. Saya alhamdulillah enggak lah. Tidak ada ketakutan salah bicara? Enggak pernah. Salah bicara pernah, tetapi saya tidak takut kalau salah juga. Karena apa? Karena salah ya diperbaiki saja kan gitu. Kalau saya boleh menanyakan, Mahfud MD, seorang politisi, seorang yang ingin membangun bangsa ini, ya pasti seorang yang tidak bersentuhan dengan politik, atau bagaimana saya harus bisa mengklasifikasikan seorang Mahfud MD? Iya saya politisi, karena kalau politik itu diartikan sebagai satu, politik itu kan artinya negara juga. Negara itu kan berasal dari kata polis, politik. Lalu politik berarti policy. Saya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan situ, policy kenegaraan. Sehingga saya membedakan antara partai politik dan politik gitu. Oleh sebab itu ketika orang mengatakan, wah saya tidak mau ikut politik gitu, tapi pikirannya tidak ikut partai politik. Dalam teori sih kan tidak ada orang yang tidak ikut politik. Semua ikut politik, termasuk Pak Peter juga mengakui atau tidak itu terlibat dalam politik. Kenapa? Karena politik itu kalau diartikan negara kan keniscayaan. Setiap orang terikat pada organisasi negara. Seumpama Bapak tidak ikut-ikutan dalam kegiatan politik praktis memilih pemimpin, maka Mas Peter juga terikat pada keputusan politik yang menang melalui proses politik. Itu artinya kan berpolitik juga gitu. Mendukung calon, menolak calon, atau menyatakan netral, itu semuanya tetap terikat kepada keputusan politik yang menang. Politik kepartaian? Pernah saya. Partai apa? Saya di Partai Kebangkitan Bangsa dulu. Jadi begini, waktu saya sedang tugas gitu, oleh Gus Dur diajak menjadi menteri, zaman Menteri Pertahanan. Nah sesudah Gus Dur lengser karena kegaduhan politik itu, saya diajak masuk oleh Gus Dur. Semula sih saya tidak mau, Gus saya bilang kan guru besar. Jadi saya udahlah tidak ikut partai politik. Tapi Gus Dur begini, PKB itu perlu orang-orang seperti Pak Mahfud. Waktu itu ya, tahun 2001 Gus Dur bilang saya mau mundur dari PKB. Oleh sebab itu tolong tuh dibantu PKB itu. Nah, sudah itu saya berpikir kemudian saya jawab Gus Dur, saya mau masuk PKB asal Gus Dur tidak mundur. Karena kalau Gus Dur mundur pada waktu itu PKB-nya hancur. Masa saya suruh masuk Gus Dur pergi, saya bilang boleh kalau Gus Dur, asal Gus Dur tetap di PKB, saya masuk. Jadi pada waktu itu 3 orang yang diajak masuk ke PKB saya, Hilal Hamdi, lalu Pak Hikam, yang pada waktu itu beliau peneliti kan di LIPI, masuk. Nah disitulah kemudian Gus Dur ya sudah, saya tetap jaga PKB, Pak Mahfud ikut di situ. Sejak itulah saya ikut. Dan saya minta berhenti sebagai pegawai negeri sipil pada waktu itu. Tapi kan memang sudah profesor, jadi ya sudah, tidak ada yang lebih tinggi lagi kan. Saya minta berhenti sebagai PNS, tapi saya sebagai dosen tetap ngajar di mana-mana sejak itu. Dan saya ngajar tidak kurang. Ngajar ini bukan dosen tamu, memang ngajar pegang fakultas. Sekarang sudah tinggal beberapa. Dulu sampai 18 perguruan tinggi saya ngajar. Di dalam kepartaian, politik kepartaian masih aktif? Enggak, sama sekali sudah tidak. Mengundurkan diri, masih iya. memberikan nasihat? Mengundurkan diri karena gini, pada tahun 2008 saya oleh Gus Dur diminta mendaftar jadi hakim MK, Mahkamah Konstitusi. Kan syaratnya pada waktu itu
tidak boleh orang partai politik menjadi hakim MK. Jadi waktu itu saya mundur dan sesudah itu tidak pernah ikut lagi, tidak pernah ikut ke partai politik lagi. Pak Mahfud, Ya, kepastian hukum dan regulasi yang ada di Indonesia. Berhubung ini CNBC, kita juga ingin dalam konteks investasi dan ekonomi. ya. Kepastian hukum dan regulasi-regulasi yang kadangkala sangat sering bertabrakan antara regulasi satu instansi dengan yang lain, itu menghambat investasi. Ya. Apa yang Pak Mahfud lakukan? Jadi begini, sekarang ini kan kita sedang ramai soal Omnibus Law. Besok katanya besok hari Sabtu, besok hari Jumat itu kan ada demo soal Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah salah satu cara menjawab tumpang tindihnya hukum. Karena Omnibus Law itu adalah satu undang-undang yang sekaligus mensinkronkan beberapa undang-undang. Kenapa Omnibus Law itu muncul? Begini dulu, sejarahnya itu, Pak Jokowi itu merasa resah pada periode pertama itu ketika dia ke Tanjung Priok. Kok dwelling time, bongkar muat barang di Tanjung Priok itu kok lama sekali. Waktu itu sampai 8 hari. Lalu saya ingat waktu itu Pak Darmin dipanggil sebagai Menko. Ini bisa enggak sih diperpendek? Dihitung-hitung bisa Pak. Diperpendek kira-kira menjadi 3-4 hari gitu. Kenapa sih lama? Karena harus banyak pintu. Gitu. Misalnya Bapak muat barang, nanti diperiksa dulu di BIN. Misalnya ya. Sesudah itu bea cukai. Sudah itu nanti BNN ikut meriksa, imigrasi ikut meriksa, dan macam-macam gitu, KKP, kelautan ikut meriksa. Sampai lewat 8 pemeriksaan, makanya lama. Sesudah itu dibilang, gimana nih cara menyelesaikannya? Udah, pokoknya dihitung bisa 4 hari lah paling lama, kalau bisa sehari. Ternyata enggak bisa juga. Karena apa? Sesudah diselesaikan satu undang-undang perpajakannya selesai, misalnya, lalu undang-undang imigrasinya masih menghambat. Undang-undang imigrasi menghambat, undang-undang pertahanannya, angkatan laut masih menghambat. Sehingga diperiksa-periksa lama. Gimana cara menyelesaikan ini? Kalau menyelesaikan satu undang-undang sekaligus, satu persatu tidak bisa. Oleh sebab itu, satu undang-undang aja menyelesaikan sekaligus. Itulah yang disebut Omnibus Law. Orang protes, ketidakpengertian? Atau karena pengen protes saja? Ada yang karena tidak mengerti, ada yang karena memang apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti diprotes. Tapi ada yang memang dia punya pikiran lain. Dia tidak apa-apa, kan ada, ini negara demokrasi. Apa itu ditanggapi? Kenapa? Yang mempunyai pemikiran lain apa diberikan keterangan? Ditanggapi. Saya sendiri mengundang serikat pekerja itu lebih dari 5 kali datang ke kantor saya, yuk dialog apa yang Anda inginkan. Ini konsep pemerintah, ini masalahnya, ini tawaran pemerintah gitu. Pak Mahfud, Terus dialog. kita lihat sebentar di sini. Pak Mahfud mengatakan mandek di birokrasinya harus melalui surat ini, surat itu. Ya. Kepres ini, kepres itu, dan lain sebagainya. Sehingga orang frustrasi. Di sini lalu nggak jadi. Itu yang menyebabkan investasi kita tersendat-sendat, kata Mahfud MD. Iya. Ini ada ceritanya. Dulu teman saya namanya Alwi Shihab. Waktu zaman Pak SBY, dia diangkat menjadi duta besar keliling untuk mencari investor-investor di Timur Tengah. Suatu saat dia membawa ratusan juta US dollar mau investasi ke Indonesia. Datang ke Presiden SBY, oh bagus, disambut baik karpet merah. Datang ke Pak Yusuf Kala, bagus gitu. Silakan urus. Sesudah diurus, di birokrasi itu macet. Katanya ada kepres ini, enggak bisa ini. Harus ada surat keterangan dari sini ini. Sampai orangnya frustasi pulang. Ini cerita Pak Alwi Shihab kepada saya. Padahal dia sudah membawa dari negara-negara oke itu ratusan juta US dollar mau investasi pulang. Karena surat. Adanya surat-surat itu yang. Ada kepres ini, kepres itu. Padahal sudah diterima oleh Presiden. Ini dilakukan simplifikasi. Ya. Pak Mahfud, saya mau tanya. Kalau ada orang yang protes, contohnya apa? Dan ada pemikiran yang lain, contohnya apa? Seperti ada orang, tadi Pak Mahfud katakan, ada saja orang yang protes karena kepingin protes saja. Oh iya. Kalau pemerintah protes saja. Tapi ada juga orang
yang mempunyai pemikiran yang berbeda. Contoh. Banyak orang yang mempunyai pemikiran yang berbeda itu, misalnya LSM yang lalu pusat studi. Saya juga punya pusat studi, memimpin sebuah organisasi namanya Asosiasi Dosen Hukum Tata Negara. Itu pemikirannya memang konstruktif, beda, inginnya beda gitu. Saya punya konsep begini. Nah, kalau itu disampaikan selesai. Kalau ingin protes itu sudah dijelaskan masih protes lagi. Itu kan banyak sekarang. Apapun yang dilakukan pemerintah salah gitu. Tapi kita tidak apa-apa, ini negara demokrasi. Dulu kan tidak bisa kita begitu. Nah, sekarang bisa begitu, mari kita nikmati. Kan gitu aja. Ya kan, dulu tidak bisa begitu. Kita jelas sebentar, Pak Mahfud. Oke. Selain kendala investasi karena banyaknya regulasi yang menghalangi, persoalan hukum juga menjadi sorotan masyarakat. Bagaimana Pak Menko Polhukam Mahfud MD menjawab hal itu? Kita akan simak jawabannya usai jeda ini. Tetaplah bersama kita di program Impact bersama saya Peter Gonta.